Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Celoteh Sahabat, ceritanya para sahabat. Kali ini Celoteh Sahabat mau bercerita tentang salah satu sobatnya Celoteh. Itu dia panik. Widih, serem nih kayaknya nih, bahasannya agak-agak menyeramkan. Panik kenapa? Karena katanya dia datang kan ke rumah. Kakak, Assalamualaikum. Kakak, iya, kenapa? Gitu kan. Kak, aku masuk di email. Ya terus di email siapa? Ini jadi bingung ya. Tiba-tiba di email gitu kan, nggak dilanjutin. Udah kayak apa ya? Males-males ceritanya, entah males entah takut. Di email, aku dapat email katanya. Dapat email? Iya dapat email dari mana? Aku bilang gitu. Penipuan nggak tuh? Gitu kan? Gak usah direspon. Udah, aku udah yang heboh gitu. Tapi ternyata dia dapat email dari Dirjen Pajak. Serem ya, urusan pajak. Gak usah serem lah, biasa aja. Pajak mah. Ya kewajiban kita lah sebagai warga negara yang baik ya, taat pajak. Jadi dia dapat email dari Dirjen Pajak, katanya dia nggak paham. Entah dia nggak paham, entah dia takut bacanya, entah malas bacanya. Aku nggak paham tuh, ya kan? Jadi aku bilang ya udah forward aja emailnya, ya kan? Di forward emailnya ke email aku baca. Ternyata cuman diminta untuk menyampaikan kewajibannya sebagai wajib pajak. Jadi sobatnya Celoteh itu sudah ber-NPWP, cuman karena dia penghasilannya masih di bawah PTKP, ya PTKP itu penghasilan tidak kena pajak ya. Jadi mungkin perusahaannya tidak membuatkan bukti potong. Seharusnya perusahaannya membuatkan bukti potong biar dia bisa lapor. Tapi intinya sih kewajiban perpajakannya harus dipenuhi. Jadi karena dia bingung, nggak tahu apa-apa, cuman dikasih email untuk melaporkan SPT tahunannya di tahun pajak 2021 lalu. Jadi dia cuma disuruh lapor aja, kan. Nah, karena dia nggak paham, jadi buat sobatnya Celoteh, kalau memang punya pengalaman yang sama, gak usah bingung, gak usah takut, gitu kan. Ya dipenuhi aja kewajibannya, selaku kita ini kan warga negara yang baik ya, taat pajak. Jadi ketika sobat Celoteh itu punya NPWP, nih, NPWP terbit nih atas nama kita, gitu kan. Artinya ada kewajiban perpajakan yaitu yang harus dipenuhi tiap tahunnya. Itu dilaporkan atas penghasilan kita atau pendapatan kita dari apapun. Mau itu dari usaha, mau itu dari warisan, mau itu dari upah sebagai pekerja, itu dilaporkan. Kapan lapornya? Ya, tahun berikutnya. Sekarang misalkan tahun 2022 nih, kewajiban perpajakannya nanti dilaporkan tahun 2023. Maksimal pelaporannya tanggal 31 Maret tahun 2023. Jadi ketika Sobat Celoteh itu sebagai pegawai, ya wajib kan menerima upah tuh dari perusahaan tempat Sobat Celoteh bekerja, wajib mintakan bukti potongnya karena sudah ber-NPWP ya kewajibannya melaporkan, gitu kan. Tidak ada yang menyeramkan sebenarnya, cuman lapor aja. Jadi minta bukti potong, ya kan, 1721A1 formulirnya sebagai pegawai itu bukti bahwa kita telah dipotong atau dipungut pajaknya atas penghasilan kita yang kita terima dari suatu perusahaan. Jadi, nah si sobatnya Celoteh itu kan bingung sama sekali, dia cuman dapat
NPWP-nya aja, dan dia nggak ngerti harus lapornya. Jadi dia lapornya ke aku dulu, nggak ngerti kenapa lapor ke aku. Jadi ini kan ada nomornya ya. Nomornya tuh kalau nggak salah itu 15 digit lah. Nah, ini ada 6 angka sebelum angka terakhir, ini kan ada 00 nih. Sebelum 00 ini ada angka ini, 3 angka di belakang sebelum 00 ini, depannya 00. Nah, itu merupakan kode kantor pelayanan pajak tempat sobatnya celoteh dikeluarkannya NPWP itu. Jadi berdasarkan kode ini tinggal dicari aja di Google, banyak kok. Jadi misalkan kodenya 66, itu KPP-nya mana, atau biasanya di NPWP yang sekarang tuh dulu juga ada nih di sini keterangannya KPP mana. Nah, itu tinggal ditelepon aja. Sekarang kan serba online ya. Jadi dan kantor pelayanan pajak tuh sekarang sudah ramah banget, ramah wajib pajak. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, semua permasalahan tidak dipungut biaya. Jadi yang penting laporannya atau kewajibannya terpenuhi lah, gitu. Jadi itu di telepon aja salah satu kantornya, biasanya mereka ke bagian pelayanan, nanti minta nomor WA-nya, ya kan? Nah, minta nomor WA, nanti di WA aja, di WA kantor pelayanannya itu, kantor pelayanan pajak setempat, tempat dikeluarkannya NPWP, ya kan? Nah, itu setelah di WA, itu akan dikasih arahan tuh dari WA tersebut. Bantuan apa yang dibutuhkan dari wajib pajak yang mau WA itu. Jadi ada banyak syarat kan. Berhubung semua pelaporan itu sudah online, jadi sebelum kita lapor online itu kita harus sudah punya EVIN. EVIN itu Electronic Identification Number gitulah. Jadi kayak apa ya? Kayak PIN lah. Jadi seperti PIN. Jadi satu NPWP atau satu wajib pajak itu PIN-nya ya satu. Misalkan dia punya perusahaan, dia punya NPWP, perusahaannya punya NPWP. Ya EVIN-nya satu masing-masing. Si yang pemilik perusahaan dan perusahaannya. Jadi itu tinggal dilapor aja, didaftarkan dulu. Kita yang diperlukan biasanya dalam proses pembuatan EVIN itu foto selfie ya, dengan memegang itu kartu identitas, mau baik SIM atau KTP, dan sebelah kirinya biasanya NPWP. Jadi gini, gitu. Terus dikirim, ya kan? Nanti diproses, nggak lama gitu kan. Dengan mencantumkan alamat email, nomor telepon, nah itu akan terdaftar. Dan begitu sudah diterima nomor EVIN-nya, karena itu bersifat rahasia ya, karena itu kan data pribadi. Nah, itu tinggal didaftarkan di DJP online gitu. Baru dilapor. Gampang kan? Nah, untuk tipsnya ya, kalian jangan sekali-kali memberikan data pribadi atau foto itu, foto yang kalian kirim itu, kecuali dari nomor WA yang kalian dapatkan ketika kalian telepon kantor pajak setempat atau krim pajak. Nah, krim pajaknya kan 1.500, 200. Tinggal kalian ceritakanlah kebutuhan kalian, permasalahan kalian, tidak dipungut biaya. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Jadi ya tinggal dilapor. Nggak susah kan? Jadi untuk cerita kali ini itu saja curhatannya sobatnya celoteh. Kalau ada pertanyaan mengenai perpajakan, ya silakan hubungi krim pajak, jangan hubungi saya ya. Ini ceritaku. Mana ceritamu? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.